Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ngrini, NPM 191705140 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, di mana proyek ujian akhir semesternya itu mengimplementasikan proyek yang dibuat sebelumnya ke dalam bahasa C++. Untuk proyek yang dibuat sebelumnya itu berkaitan dengan list, stack, atau queue, dan proyek yang saya buat berkaitan dengan queue. Untuk judul proyeknya itu antrian tambal ban. Ini adalah proyek antrian tambal ban yang sudah diimplementasikan ke dalam bahasa C++. Yang pertama di sini ada include IOStream, yang merupakan header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++ seperti cin, cout, dan endl. Yang kedua di sini ada include choneo.h, yang merupakan header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Seperti contohnya yang di sini digunakan itu ada gets dan juga clear screen. Lalu yang ketiga di sini ada define max 10 untuk mendefinisikan nilai dari variabel max adalah 10. Dan di sini ada using namespace std, lalu ada in penghasilan. Ini mendeklarasikan variabel penghasilan dengan tipe datanya adalah integer. Berikutnya di sini ada struct dengan nama struct-nya itu adalah q, yang di mana di dalam struct-nya itu mendeklarasikan berapa variabel. Di sini ada inhead, tile, lalu ada string, plat dengan indeks max dan juga nama dengan panjangnya max. Selanjutnya, struct Q ini dibuat struct yang akan digunakan. Di sini ada Q antrian. Jadi, antrian ini yang akan digunakan di pemrograman. Berikutnya ada void create. Void create itu digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal dari antrian. Di sini antrian head sama dengan antrian tile sama dengan -1. Jadi, awal dan akhir antrian itu dimulai dari -1 atau berada di luar antrian. Selanjutnya di sini ada untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Di sini ada isEmpty dengan tipenya itu boolean. Yang di dalamnya itu ada dua kondisi. Yang pertama, jika antrian tile sama dengan -1 atau jika antrian terakhirnya itu bernilai -1, maka return true, dan jika tidak, return false. Selanjutnya ada fungsi untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak. Di sini is full dengan tipenya itu boolean. Jika antrian tile sama dengan max -1, yang artinya jika antrian terakhirnya itu maksimal -1, tadi itu maksimalnya 10, jadi ini berarti 9. Jika antrian tile-nya itu bernilai 9, maka return true, dan jika tidak, return false. Di sini ada fungsi untuk menambahkan data, void enqueue. Jika antriannya penuh, maka akan tampil output antrian tambal ban penuh, dan user tidak dapat menambahkan data ke dalam antrian lagi. Dan jika tidak penuh, maka antrian tile plus plus, nilai dari antrian terakhirnya itu akan bertambah. Misal yang tadinya itu 3, berarti sekarang antrian tile-nya itu 4. Lalu akan keluar masukan nomor plat motor, dan user akan memasukkan nilai dari plat motor dengan array antrian tile. Selanjutnya juga user akan memasukkan nama pemilik motornya. Untuk nama pemilik motornya juga dengan array-nya itu tile. Selanjutnya akan tampil output kendaraan motor dengan nomor plat yang sudah dimasukkan masuk ke dalam antrian. Berikutnya ada fungsi untuk mengambil data dari antrian. Di sini ada void dequeue. Jika antriannya itu kosong, maka akan keluar output antrian tambal ban motor kosong, dan user tidak dapat mengambil data di dalam antrian. Dan jika tidak kosong, maka akan terjadi perulangan di sini. Perulangannya itu dimulai dari i sama dengan antrian head
sampai dengan I kurang dari sama dengan antrian tile. Jadi di sini antrian plat I sama dengan antrian plat I+. Antrian nama I sama dengan antrian nama I+. Jadi misalkan misalkan mengambil data di dalam antrian pertama itu akan dipanggil, dan berikutnya untuk antrian nomor kedua itu akan berubah menjadi antrian pertama. Dan selanjutnya nilai dari antrian tile itu akan berkurang. Misalkan tadinya itu jumlah antriannya itu ada 4, berarti jika sudah diambil datanya, sekarang jumlah antriannya itu ada 3. Selanjutnya akan tampil output motor dengan nomor plat antrian pertama milik nama pemiliknya keluar dari antrian. Dan berikutnya akan tampil Cout biaya tambal ban motor 10.000, yang mengartikan bahwa jika mengambil data di dalam antrian, maka akan membayar biaya tambal ban sebesar 10.000. Berikutnya di sini ada penghasilan plus sama dengan 10.000. Di sini untuk mendeklarasikan bahwa nilai dari variabel penghasilan itu sama dengan penghasilan ditambah 10.000. Di mana 10.000 itu biaya tambal ban motor. Selanjutnya ada untuk menampilkan queue atau antrian. Di sini ada void print queue. Jika antriannya kosong, maka akan mencetak kalimat antrian tambal ban motor kosong. Dan jika tidak kosong, maka akan tampil antrian tambal ban motor. Itu ada perulangan dari antrian head plus 1 sampai dengan antrian tail. Jadi akan melakukan perulangan dari antrian awal sampai dengan antrian terakhir. Di sini akan mencetak Cout I+1. I+1 di sini untuk menunjukkan urutan antriannya. Jadi ada 1, 2, 3 sampai seterusnya. Lalu di sini akan mencetak plat motor yang ada di dalam antrian dan juga nama pemilik dari motor tersebut. Selanjutnya untuk membersihkan antrian di sini ada void clear antrian head sama dengan antrian tail sama dengan -1. Jadi di sini akan mengembalikan nilai dari antrian head dan antrian tail itu seperti awal, yaitu -1 atau berada di luar antrian. Jadi jika awalnya terdapat beberapa data di dalam antrian, lalu dilakukan pembersihan antrian, maka antrian tersebut akan kembali kosong seperti awal. Dan Cout antrian tambal ban motor kosong. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya itu untuk memanggil fungsi-fungsi sebelumnya. Di sini ada inMain, ada inPilih itu untuk mendeklarasikan variabel pilih dengan tipe datanya integer. Lalu di sini ada create, ini untuk memanggil fungsi create yaitu untuk membentuk awal antriannya. Lalu di sini ada perulangan do while yang di dalam do-nya ini ada sistem CLS ini untuk clear screen atau membersihkan layar. Lalu di sini ada tampilan menunya itu ada antrian tambal ban. Di dalam antrian tambal ban ini ada beberapa menu pilihan. Di antaranya ada yang pertama tambah antrian, yang kedua panggil antrian, yang ketiga isi antrian, keempat penghasilan, kelima mengosongkan antrian, dan yang keenam itu keluar. Selanjutnya, user akan diminta untuk memasukkan pilihan yang ada di dalam menu, yaitu antara 1 sampai dengan 6. Switch pilih. Jadi kondisi ketika user memasukkan pilihannya. Case 1, jika user memilih 1, maka di sini ada dua kondisi. Jika antriannya penuh, maka akan keluar output antrian penuh dan user tidak dapat menambahkan antrian. Dan jika tidak penuh, maka di sini akan tampil tambal ban dan akan memanggil fungsi enqueue yaitu untuk menambahkan data di dalam antrian. Selanjutnya di sini ada Cout click enter. Di sini ada fungsi gets. Fungsi gets di sini untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah melakukan inputan, baik itu tombol enter atau tombol yang lainnya, tanpa ditampilkan di dalam Windows. Selanjutnya di sini ada break.
di setiap case di sini harus diberikan break supaya tidak menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam case berikutnya. Case 2, jika user memilih 2, maka akan terdapat 2 kondisi juga. Jika antriannya itu kosong, maka akan tampil output antrian kosong, dan user tidak dapat mengambil data di dalam antrian karena tidak ada isi di dalam antrian tersebut. Dan jika antriannya tidak kosong, maka akan memanggil fungsi dequeue untuk mengambil data di dalam antrian. Lalu ada get dan juga break seperti di case sebelumnya. Lalu untuk di case 3 di sini untuk melihat isi antrian. Untuk melihat isi antriannya itu di sini memanggil fungsi print queue. Dan untuk di case 4-nya itu untuk melihat penghasilan dari hasil tambal ban. Penghasilnya di sini akan memanggil variabel penghasilan yang ada di fungsi mengambil data. Lalu untuk case 5 itu untuk membersihkan antrian, di sini memanggil fungsi clear. Dan case 6-nya itu untuk keluar dari antrian tersebut. Di sini ada cout keluar dari antrian. Dan default jika user menginputkan nilai selain dari 1 sampai dengan 6, maka akan keluar kalimat pilihan tidak tersedia. Berikutnya di sini untuk while-nya pilih tidak sama dengan 6. Jadi, jika user menginputkan variabel pilih tidak sama dengan 6, selain angka 6, maka akan melakukan perulangan sampai seterusnya melakukan perulangan di sini. Dan jika user menginputkan angka 6, maka perulangan tersebut akan berhenti. Dan program akan selesai. Selanjutnya, untuk hasil running dari program queue yang sudah dibuat dengan kasus antrian tambal ban. Jadi runningnya seperti ini. Yang pertama, muncul tampilan antrian tambal ban, lalu ada beberapa menu pilihan yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ada 6. Selanjutnya user akan memasukkan pilihan, misalkan di sini ingin menambah antrian. Jadi pilih nomor 1. Di sini akan keluar output tambal ban dan masukkan nomor plat motor. Jadi user akan memasukkan nomor plat motor yang dimiliki dan menginputkan namanya. Jadi kendaraan motor dengan nomor plat BE123 masuk antrian. Selanjutnya klik enter. Karena tadi ada perintah clear screen, maka perintah-perintah yang sebelumnya akan dibersihkan. Selanjutnya menambah antrian lagi. Lalu masukkan namanya. Tampilannya pun sama seperti tadi, kendaraan motor dengan nomor plat BE456 masuk antrian. Selanjutnya, jika ingin melihat isi antrian, maka pilih 3. Nah, di sini ada antrian tambal ban motor. Yang pertama tadi ada plat motor BE123 dengan nama pemiliknya itu Mita. Dan yang kedua itu ada BS456 dengan nama pemiliknya itu Niswa. Jadi di sini ada 2 antrian tambal ban motor. Selanjutnya, misalkan ingin melihat penghasilan tambal ban. Jadi pilih yang 4. Untuk penghasilannya di sini masih 0 karena tadi belum ada data di dalam antrian yang dikeluarkan atau dipanggil. Misal di sini panggil antrian. Jadi, ketika memilih panggil antrian, maka data di dalam antrian dengan nomor urut pertama akan dikeluarkan. Jadi, yang pertama tadi itu kan motor dengan nomor plat BE123 dengan nama pemiliknya itu Mita. Jadi, sudah keluar di dalam antrian. Jadi, selanjutnya, data yang ada di dalam antrian itu hanya 1, yaitu plat motor dengan nama pemilik Niswa. Selanjutnya, misalkan sekarang melihat penghasilan. Nah, jadi penghasilannya itu 10.000 karena tadi sudah ada 1 motor yang keluar dari antrian
Dan untuk biaya tambal ban satu motor itu kan 10.000. Jadi penghasilan yang didapat itu adalah 10.000. Selanjutnya jika menambah data lagi, ini sudah masuk, lalu lihat isi antrian. Di sini ada 2. Selanjutnya misalkan ingin mengosongkan antrian. Jadi jika dimasukkan perintah mengosongkan antrian, maka kedua data di dalam antrian ini akan dihapus. Jadi antrian itu akan kembali kosong. Pilih yang 5. Nah, jadi antrian tambal ban motor kosong karena sudah dibersihkan antriannya. Selanjutnya, misalkan di sini memasukkan perintah selain yang ada di dalam menu. Misalkan 8. Nah, maka akan tampil seperti ini, pilihan tidak tersedia. Lalu klik enter lagi, dan jika ingin keluar dari antrian, maka pilih yang nomor 6. Keluar dari antrian, jadi program antrian tambal ban ini selesai dan tidak akan melakukan pengulangan karena sudah memilih menu ke-6 yaitu keluar. Jadi itu tadi penjelasan tentang proyek ujian akhir semester saya tentang antrian tambal ban yang menggunakan Q. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.